Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Tanawaltum fatur? Tanawalta ya Ahmad? Ahmad, laisa anta. Ahmad, tanawalta anta? Tanawalta? Laisa anta. As'aluhu Ahmad. Tanawalta ya Ahmad? Udah sarapan? Mumtaz. Man lam yatanawwal? Siapa yang belum sarapan? Limadza ya Gani? Nah, la yastahi, enggak selera. Hah? Limadza lam tatanawal? Hah? Oh, la yurid. Huwa ma'indahu syahiyah. Ya, dia tidak selera makan. Ma'indahu syahiyah. Hah? Lauknya. Jadi nggak selera makannya, iyalah tidak selera makan kan. Taib. Taib ikhwani, uskutu kullukum ya, diam semuanya. Sa'asyrah lakum alladzi ma'ataitani ahdzal kitab. Taib. Aina wasalna ayyuhal ikhwah? Kam sahfatil an? Naam. Aina wasalna? Fi ay safhatil an ya Faiz? Hah? As-soal? Hah? 15 atau 13? Aina sahih, yang mana yang benar nih? Fari. Yang mana yang benar? Diam dulu. Fari, yang mana yang benar? Fari, yang mana benar? Iya. Halaman 13. Soal ke 16. Sahih itu, benar tuh Faiz? Jadi benar yang mana? Hah? Iya. 14. Berarti soal ke-14 ya. Soal ke-14 halaman ke-11 berarti ya. Taib. Dengar semuanya. Gani. Ya, soal ke-14. Ya. Apakah perbuatan syirik itu ada di kalangan kaum muslimin? Jawabannya ya, ada. Tentu banyak sekali, banyak, tak terhitung banyaknya. Ya, inilah yang sangat kita prihatinkan. Taib, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, surah Yusuf ayat 106. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya. Taib, kira-kira apa bentuk penyekutuan pada Allah? Apa bentuk syirik kaum muslimin? Ya, menyembah selain Allah itu apa? Dalam bentuk apa dia? Yang mereka itu nggak sadar kalau mereka itu syirik gitu. Ada yang tahu? Melempar batu. Itu jelas syiriknya gitu. Ini yang mereka itu tak sadar kalau mereka itu melakukan syirikan gitu. Tanpa mereka tahu bahwasanya mereka itu menyekutukan Allah. Apa kira-kira Faiz? Itu jelas itu syiriknya. Ini dia syubhat. Dia syiriknya ini mereka nggak tahu itu syirik gitu. Iya, mendatangi dukun itu termasuk syirik. Syirik apa? Syirik akbar, langsung besar. Ya, berangkat dari hadis ya kan, apabila salah satu kalian mendatangi dukun, maka apa? Maka dia telah melakukan suatu yang syirik dan sholatnya tak diterima sebanyak 40 hari 40 malam.
Bayangkan 40 hari tak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak di kalangan kita kan, dia mengaku ustaz, lalu dia berkata dia pandai menyembuhkan ini, ya kan, pandai melihat yang gaib. Ini dusta. Walaupun dia memakai ayat Allah, ayat Quran, ya kan. Contoh dia pakai ayat surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu kan. Terus ada di sisipi mantra-mantra gitu. Biar apa? Biar mengelabui pasiennya. Ya, ini jelas, ikhwan. Banyak kali di kalangan kita itu masih mendatangi dukun. Contohnya di kampung ustadz lah. Kampung ustadz, istri ustadz, ya kan. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada misalnya anak hilang atau anak diculik, itu mereka lari kemana? Ke dukun. Ya, dan dukun itu dia cuma bisa menjawab anak itu masih di sekitar sini, tak jauh dari sini. Ini kan dia subhat, dia kan nggak ngasih kepastian dia. Anak itu ada di sini, coba kau datangin sana. Kalau memang betul, berarti dia hebat gitu kan. Berarti ini dia samar-samar dia nggak ada memberitahukan bahwasanya ini dia di sini gitu. Tahu-tahu cuman bilang dia masih di sekitar sini, cuman dia nggak tahu di mana. Kan ini kayak pembodohan dia gitu. Kita bayar mahal, udah dosa, syirik akbar, bayar lagi mahal gitu kan, rugi 2 kali kita. Ya, sholat tak diterima, uang keluar, anak tak dapat, rugi 3 kali bahkan. Bayangkan, ya. Jadi tak ada yang namanya itu orang pintar, dukun nggak ada. Yang ada orang dungu yang berpura-pura pintar, ya kan? Padahal dia itu dungu, bodoh gitu. Tapi dia seakan-akan dia tahu hal-hal gaib. Itu dusta semuanya. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mengetahui hal-hal gaib. Illa Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW. Sampai Nabi kita itu nggak tahu hal gaib, kecuali ada Jibril yang memberitahukannya kan. Jadi itu sekelas Rasulullah, ya, yang dia maksum, ya kan? Dia dijamin masuk surga, seorang nabi terakhir, nabi yang paling mulia, tak tahu hal gaib. Ini datang pula dukun, ya kan? Seakan-akan dia lebih hebat daripada Rasulullah gitu. Ya. Jadi siapa saja di antara antum yang masih orang tuanya itu berpaham bahwasanya kalau ada apa-apa mesti ke dukun, itu antum harus nasihati, ya kan? Bilang sama Abi, tidak diterima Abi salatnya meskipun dia memakai ayat-ayat Quran. Cuman kedok. Padahal dia itu tak lain cuman pendusta. Ya, paham ya? Hati-hati sama perbuatan syirik. Itu bisa menghantarkan kita ke neraka. Sebelum dia bertobat dari hal seperti itu, gawat, nanti bakal tak masuk surga. Karena ini langsung syirik akbar dia, bukan syirik asghar lagi, syirik akbar dia. Paham itu? Baik, sabda Rasulullah SAW kita baca ya. La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'buda al-awthan. Ya, artinya kiamat tidak akan terjadi sehingga beberapa kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sehingga mereka menyembah berhala. Ya, ini salah satu tanda akhir zaman, ya kan? Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat adalah banyak orang, ya, yang mengikuti orang-orang musyrik, orang-orang dukun gitu. Padahal nyatanya yang mereka ikuti itu cuman orang-orang yang dalam tanda kutip dungu gitu, bodoh gitu. Nah, jangan adalah di antara kita, ya, kita berlindung pada Allah. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang tidak pernah melakukan kesyirikan, baik itu berupa syirik asghar maupun syirik akbar. Ya, apalagi kira-kira contohnya selain syirik tadi, dukun tadi, ada lagi kira-kira selain yang tadi, zakwan. Ada yang tahu? Fahri, selain kita pergi ke dukun, apa lagi kira-kira syirik yang kita lakukan? Yang kita tuh nggak tahu kita kalau itu syirik. Apa kira-kira? Melukis, hipnotis. Hipnotis itu dia belum. Dia itu ada penyelesaian ilmiahnya gitu. Itu pakai teknik. Itu enggak termasuk syirik. Hipnotis.
Itu dia ada apa namanya? Itu dia ada ilmiahnya dia. Dia cuma sugesti aja gitu, sugesti. Bukan sampai apa namanya? Syirik enggak. Ada lagi kira-kira yang lain? Faiz? Ada. Apa contohnya? Datang ke kuburan. Minta apa namanya? Perlindungan, minta doa gitu. Ini suatu kebodohan juga. Ya. Kenapa kebodohan? Iya, dia minta sama orang yang udah mati. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa gitu? Dia datang ke kuburan. Dia minta pada orang yang sudah mati itu agar mengabulkan doanya gitu melalui dia gitu. Ini kan suatu kejahilan. Kenapa? Iyalah, dia udah mati, udah meninggal, ya kan? Urusan dunia udah nggak ada lagi. Dia cuma tinggal menunggu saja gitu, menunggu akan datangnya hari kiamat, menunggu dibangkitkan gitu. Ada pula orang datang ke dia minta gitu. Kayak mana dia menolong? Dia nggak bisa nolong diri sendiri gitu kan? Ini suatu kebodohan. Ya, ada kira-kira antum pernah nampak kan? Biasanya ini kaum yang ya kaum apa kira-kira? Yang suka datang ke kuburan minta-minta, hah? Enggak, tetap seorang muslim dia. Ada seorang muslim. Cuman dia datang ke kuburan untuk minta itu. Apa kira-kira? Kaum apa kira-kira? Orang-orang mana kira-kira? Yahudi? Enggak. Maksudnya dia tetap muslim. Dia muslim, mana kelompok tertentu gitu yang sering ke kuburan datang meminta-minta gitu. Ada yang tahu kelompok apa? Iya, tentu syirik itu. Cuman kelompok apa tuh? Ada yang tahu? Syiah ya, termasuk Syiah. Syiah jelas ya. Syiah itu bukan muslim, bukan Islam. Namun dia ini masih Islam dia. Dia kena syiriknya di situ dia datang ke kuburan minta sesuatu. Hah? Oh, saya nggak tahu, jauh kali kok ISIS. Kita bicara di kalangan kita aja gitu. Dia kaum mohon maaf ya. Sufi tahu Sufi? Islam Sufi tahu? Itu yang zikirnya Allah gitu tahu? Itu mereka sering datang ke kuburan kan, meminta gitu. Sama syekhnya, sama gurunya gitu. Sama kiainya gitu. Minta hajat apa gitu kan. Nanti dikasih sajen situ gitu. Itu suatu kesyirikan. Kenapa? Ya meminta sama Allah lah. Kok sama dia gitu. Dia udah mati. Dengan apa lagi? Nah, ini juga termasuk suatu pembodohan ya. Jangan sampai kita termasuk pada orang-orang yang melakukan kesyirikan besar. Contoh tadi, datang ke dukun, datang ke kuburan untuk entah apa gunanya. Kalau tadi dia datang ke kuburan untuk ziarah, mendoakan sahabatnya kan, tak ada masalah itu. Tapi sempat dia datang meminta sampai meminta, itu udah, kalau nggak usah kita bicara agama, kalau secara ilmiah kan sudah bodoh itu kan, meminta kepada orang yang sudah mati gitu. Suatu hal yang tidak masuk akal, ghairu ma'qul, nggak masuk akal dia, nggak bisa dinalar gitu kan. Bagaimana bisa orang sudah mati diminta gitu? Toib, ada lagi slide itu, kira-kira apa? Hah? Nggak ada. Banyak bentuk-bentuk kesyirikan gitu. Tatoyur, tahu antum artinya apa? Tatoyur, mengundi nasib. Nah, cuman udahlah kita bahas itu tadi ya, dua tadi aja. Ya, bentuk kesyirikan yang tak sadar umat muslim melakukannya. Ke dukun, menerang juga termasuk. Tak ada yang tahu hal-hal gaib ke depan. Tak ada yang tahu 1 menit ke depan, ya, kecuali Allah. Gak ada yang tahu. Siapa tahu nanti Ustaz ketika ngomong gini kan, 1 menit ke depan Ustaz meninggal, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, hanya Allah gitu. Gak ada yang tahu. Itu kita bermunajat kepada Allah saja gitu. Jangan kepada orang-orang, jangan meminta-minta kepada orang-orang gitu. Lagi meminta suatu hajat itu kan, jangan gitu. Langsung aja ke Allah, langsung minta. Ya Allah, aku ingin ini ya Allah, tolong mudahkan.
gitu. Udah selesai. Paham ya? Kalau ada masih orang tua yang kayak gitu dan di antara antum dan di kampung-kampung, tolong diberitahukan, dinasihati bahwasanya itu perbuatan syirik besar gitu. Paham ya? Hah? Apa? Jangan nggak ada masalah gitu. Jangan nggak ada masalah. Dia meminta sesuatu yang sulit dikabulkan manusia gitu. Contoh meminta apa ya? Minta perlindungan. Itu kan nggak boleh. Minta doa kayak mana nih? Aku tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita minta Ustaz minta nama Pak Is doakan Ustaz ya, semoga Ustaz istiqomah dalam Islam ini. Semoga Ustaz makin baik ke depannya, nggak ada masalah. Apa? Ada hadisnya. Hadisnya la yu'minu li akhihi hatta yuhibbu. Ya, lupa ada hadisnya. Intinya dia gini, artinya taklah seorang kalian itu beriman ya kecuali tak sempurna iman di antara kalian kecuali kalian itu saling mencintai, saling mendoakan gitu, tahu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman di antara kalian kecuali kalian itu saling mengasihi, saling menyayangi. Paham tuh? Baik. Oke, sampai sini ya. Apa kita hari ini, semoga bermanfaat ya anak-anak Ustaz. Jauhi bentuk-bentuk kesyirikan ya, seperti tadi yang Ustaz bilang. Baik, barakallahu fikum. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.